Persibaya melawan Bali United. Jadi yang seharusnya menjadi kandang Persibaya menjadi partai tandang bagi Persibaya dikarenakan bertukar jadwal karena Gelora Bung Tomo menjadi host Piala Dunia U17. Jadi ada tiga yang harus menjadi perhatian bagi Joseph Gambau dan jajaran pemain. Menghadapi Bali United bukanlah hal yang mudah, mengingat yang pertama ini adalah salah satu klub papan atas di Liga 1 hari ini. Lalu yang kedua adalah bahwa yang mana dari 3 pertandingan terakhir membawa hal positif buat Bali United untuk meraih kemenangan melawan Persibaya. Jadi yang pertama yang harus diawasi oleh Joseph Gambau dan jajaran pemain Persibaya adalah bagaimana mempertahankan daya juang, yang mana itu tidak mudah mengingat posisi pasca kekalahan dengan Persib perlu ada perbaikan seperti itu, dan saya yakin bahwa Joseph Gambau selama beberapa hari terakhir sudah memperbaiki daya juang tersebut. Lalu yang kedua adalah persoalan lini belakang Persibaya yang masih menjadi lubang menganga yang cukup besar, khususnya di sayap kiri, yang mana itu ditempati Reva Adi, dan juga di tengah adalah Dusan Stefanovic dan Kadek Aditya. Sehingga ini yang harus perlu menjadi kewaspadaan penuh, bagaimana permainan Persibaya khususnya di lini belakang menjadi yang ada sedikit terperbaiki, khususnya dalam hal kerjasama. Lalu setelah itu kewaspadaan menghadapi garis serang Bali United. Lalu yang ketiga adalah ada beberapa hal tertentu, khususnya pengawasan terhadap pemain, bahwa dari 2 pertandingan terakhir Bali United kentara sekali bahwa Bali United sangat bergantung pada aliran bola pada lini tengah, khususnya dari Muhammad Rashid maupun Eber Besa. Jadi dari dua pivot di tengah ini yang menjadikan bahwa ada aliran-aliran bola bagus buat penyerang tunggal Bali United, yakni Jefferson Axis. Kita belum tahu juga bahwa Privat Barga bisa dimainkan atau tidak setelah kemarin sempat bermain untuk tim nasional Kamboja. Tapi yang jelas bahwa lini pertahanan Bali United yang digalang oleh Alias Dolah juga cukup bagus. Hanya saja justru lubang menganga bagi Bali United adalah di sektor penjaga gawang, yang mana tentu Persibaya masih bisa mengandalkan lebih baik dengan bermainnya Hernando pasca bermain di timnas kemarin. Tetapi Bali United yang masih juga memperbaiki mental bermain bagi Adilson Maringa yang juga masih naik turun. Nah, ini yang seharusnya bisa dijadikan celah bagi Persibaya untuk bisa merebut kemenangan di Iwayan Dipta. Lalu yang kedua adalah komposisi permainan pemain Persibaya versi Joseph Gambau pada jumpa pers yang terakhir, bahwa akan bermain pada full team, yang mana di tengah si Valente, Son Oyung maupun Andre Okapiasa sedang posisi on fire dan tidak ada masalah dengan cedera. Lalu kuartet di lini belakang juga masih Reva Adi, lalu Kadek Raditya, Dusan Stefanovic, dan kelihatannya yang akan dimainkan adalah Kasim Botan untuk back sayap kanan. Lalu untuk penyerang tengah ini adalah pembuktian bagi Paulo Victor untuk mencetak gol, karena sekali lagi ini adalah tuntutan dari teman-teman bonek mania maupun Joseph Gambau sendiri, bahwa ini bukan sekedar pembuktian sebagai seorang striker, tapi setidaknya adalah 1-2 gol yang akan dicetak oleh Paulo Victor pada game melawan Bali United cukup mengembalikan kepercayaan dirinya sendiri sebagai seorang striker. Lalu setelah itu Bruno yang sedang on fire dari Persibaya ini juga menjadi titik peluang utama buat Persibaya untuk merebut kemenangan. Sedangkan Soya Yamamoto yang di sayap kanan juga perlu ditingkatkan kualitasnya, karena mau nggak mau sementara ini masih bermain di sayap kanan cukup kesulitan. Tapi saya yakin Soya Yamamoto adalah pemain profesional yang masih bisa memperbaiki kualitasnya.